Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Aris Merdeka Sirait memperingatkan Kak Seto untuk tidak perlu turun tangan melindungi anak-anak Ferdi Sambo. Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto mendadak muncul mendatangi Ferdi Sambo yang ditahan di Mako Brimob pada Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Kedatangan Kak Seto menemui Ferdi Sambo untuk membicarakan psikologis 4 anak Ferdi Sambo. Menurut Kak Seto, anak-anak Ferdi Sambo perlu perlindungan karena kedua orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan berencana. 4 anak Ferdi Sambo, kata Kak Seto, mendapatkan perundungan dari warganet, maka perlu perlindungan. Tak hanya itu, setelah bertemu dengan Ferdi Sambo, Kak Seto kembali membuat statement agar Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, menjadi tahanan luar. Sebab, katanya, Putri masih memiliki anak berusia 1,5 tahun yang memerlukan sosok ibu. Ia mengatakan bayi berusia 1,5 tahun membutuhkan peran ibu di dekatnya. Meski tak bisa menjadi tahanan luar, Kak Seto berharap ada jaminan dari pihak lapas untuk memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Kemunculan Kak Seto di kasus Ferdi Sambo ini mendapatkan reaksi dari Aris Merdeka Sirait. Aris menyoroti langkah-langkah Kak Seto yang dianggap tidak lazim. Ketua KPAI Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa masih banyak anak-anak dengan kondisi serupa dan lebih perlu mendapatkan pendampingan tersebut. Ia pun menyarankan agar Kak Seto tidak perlu ikut campur dalam melakukan pendampingan anak-anak Ferdi Sambo. Ngapain kita ibarat mau melindungi anaknya? Itu gak lazim karena masih banyak anak-anak yang misalnya anak terduga teroris, dan sebagainya itu perlu mendapat perlindungan. Tutur Aris dikutip dari Tribun Tanda Hubung Jakarta.com, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Menurut saya karena ini merupakan isu nasional, maka harus diambil alih oleh Kementerian PPA, artinya negara harus hadir dalam situasi yang sekarang, bukan justru kita ambil alih anak itu, sambungnya lagi. Oleh sebab itu, Aris mengatakan bahwa lebih baik pendampingan ini diserahkan pada keluarga besar Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kita serahkan saja pada keluarga Sambo, karena anak-anaknya bukan yatim piatu, bukan dari keluarga miskin saya kira, pungkasnya. Kak Seto mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak maka setiap anak memerlukan perlindungan tanpa memandang apapun latar belakangnya, non-diskriminasi. Tak terkecuali anak-anak Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mau anak jalanan, mau anak gelandangan, anak pejabat, anak jenderal, anak artis, tidak ada diskriminasi, semua membutuhkan perlindungan, ujar Kak Seto, sapaan akrabnya, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Psikolog ini membeberkan dampak psikologis anak-anak ketika orang tua mereka terjerat kasus hukum. Ia memaparkan, anak-anak akan merasa sedih, kecewa, marah, geram dan sebagainya. Mereka kehilangan rasa percaya diri karena mendapat stigma negatif dari teman. Anak-anak dibullying, dihujat dan sebagainya, dibilang anak pembunuh, anak koruptor, anak segala macam. Imbuh Kak Seto. Menurutnya perlindungan anak harus didapat, pertama perlindungan dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian lembaga negara seperti KPAI. Kalau keluarga polisi tentu dari institusi Polri maupun TNI. Jadi bukan saya mentang-mentang anak jenderal saya jadi lebih utamakan, sama sekali tidak. Ini amanat Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan wajib dilakukan oleh semua anak non-diskriminasi, ujar dia. Diberitakan, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Karena kasus itu, kabarnya anak-anak Ferdi Sambo jadi sasaran bullying. Mereka merasa tertekan. Karena itu, Kak Seto mendorong Bareskrim Polri untuk bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak Ferdi Sambo dan Putri. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.